Prodem maju ke Polda melaporkan, berarti kan Prodem bukan cuma yakin tapi punya data-data keterlibatan kedua menteri ini dalam bisnis PCR yang secara etik itu sangat melukai hati rakyat yang sedang kesusahan. Itu yakin betul, Prodem? Kalau bicara soal kenapa kita melaporkan itu bukan hanya sangat yakin, ini seyakin-yakinnya kita gitu loh. Pak Luhut ini selalu sok kuasa gitu loh. Nah, ini segala sesuatu dia pingin dia seolah-olah sekarang lagi berkuasa, jadi apapun dia bisa buat dengan sewenang-wenang gitu loh. Soeharto itu lebih hebat, lebih kuat dari Pak Luhut. Ya Soeharto aja kami lawan gitu loh. Masa Pak Luhut tidak kita lawan gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, ini hari-hari ini menurut saya termasuk hari-hari yang normalnya ya. Maksudnya buat manusia normal ini hari-hari yang berat ya. Tapi kali ini karena yang jadi objek pembicaraan adalah ini hari-hari yang biasa-biasa saja buat orang seperkasa dan sesakti Mandraguna Luhut Binsar Panjaitan. Kenapa? Karena tadi saya katakan kalau buat orang-orang biasa ini mungkin hari-hari yang cukup berat karena dia mulai banyak memanen permusuhan dan lawan-lawan yang mulai menampakkan taringnya. Sorry ya kalau saya agak bermain dengan kata-kata. Memang cukup seru juga ya. Misalnya babak perseteruan antara Luhut Binsar Panjaitan satu sisi dengan Haris Azhar dan siapa? Fathia ya. Fathia koordinator kontras itu seru dalam konteks podcastnya Haris Azhar yang ngobrol dengan Fathia tadi, Maulidianti ya kalau nggak salah ya, tentang disebut ada Luhut bermain di Blok Wabu Papua ya, tambang emas. Ternyata berseteru panjang lebar walaupun ada upaya-upaya mediasi yang ternyata tidak kejadian mediasinya dan seperti akan berlanjut. Apalagi Luhut secara spontan ketika untuk kesekian kalinya mediasi tidak berjalan, Luhut mengatakan kita ketemu di pengadilan. Ya iya. Nah, itu yang tampak ke permukaan. Satu lagi misalnya dari kelompok jaringan aktivis pro demokrasi Prodem ya. Prodem juga melaporkan Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir pada kasus dugaan keterlibatan kedua menteri itu dalam bisnis PCR. Ini harus disebut kasus dugaan ya. Ini tata keramanya gitu. Kalau udah masuk ke ranah hukum sebelum masuk ke pengadilan dan diputuskan secara inkrah, maka disebut dugaan. Kalau saya sih capek-capek ngomong dugaan, tapi kita ikutin aja tata keramanya begitu ya. Prodem di bawah komando Iwan Sumule, teman saya ini dahsyat, anak muda dan berani banget ya. Melaporkan Luhut dan Erick ke Polda Metro Jaya. Dan untuk keperluan itu Polda Metro Jaya memanggil Iwan untuk melakukan klarifikasi. Pada pertemuan pertama Iwan tidak hadir, katanya sedang ziarah ke makam Gus Dur. Dan besok ada panggilan klarifikasi kedua. Nah ini saya baca status Iwan Sumule ya, Bos Sumule @ketum Prodem New ya. Ini bunyinya begini. Semua amalan akan terputus saat ajal menjemput. Iya, keren ya. Perbuatlah kebaikan di setiap tarikan nafas. Melawan ketidakadilan dan penindasan merupakan perbuatan baik. Diam adalah sebuah pengkhianatan. Camkan, Prodem tak akan lelah berjuang melawan peng-peng yang mempertontonkan praktek kekuasaan. Ya, peng-peng itu pengusaha sekaligus penguasa atau penguasa sekaligus pengusaha. Istilah ini diperkenalkan pertama kalinya oleh Rizal Ramli. Itu sekitar tahun 2015 akhir. Nggak usah cerita panjang lebar soal latar belakangnya ya. Peng-peng. Nah, di bawahnya Iwan mencantumkan
foto surat panggilan klarifikasi dari kepolisian. Nah, saudara sekalian, ini menarik, tapi biar jelas, nggak panjang lebar ngalor ngidur ngelantur. Tadi saya udah menghubungi Iwan melalui jaringan telepon dan kita mau dengarkan ya apa yang terjadi tentang surat panggilan ini. Ini kutipan wawancara saya dengan Iwan Sumule. Silakan. Jadi saudara sekalian, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan jagoan kita, Bos Sumule alias Iwan Sumule. Ini komandannya Prodem, aktivis jaringan aktivis pro demokrasi. Wan, apa kabar Wan? Kabar baik, alhamdulillah, puji Tuhan. Jadi saya telat sedikit nih lihat tweetnya Iwan ya. Semua amalan akan terputus saat ajal menjemput. Perbuatlah kebaikan di setiap tarikan nafas. Melawan ketidakadilan penindasan merupakan perbuatan baik. Diam adalah sebuah pengkhianatan. Camkan, Prodem tak akan lelah berjuang melawan peng-peng yang pertontonkan praktek KKN. Nah, yang seru di bawahnya ada capture surat panggilan klarifikasi Iwan. Gimana nih jagoan kita? Kan tolong ceritain buat penonton Bang Edi Channel nih. Kenapa nih? Gimana ceritanya nih? Iya, ini panggilan kedua untuk dimintai keterangan untuk mengklarifikasi soal laporan yang Prodem buat, yaitu melaporkan Pak Luhut dengan Pak Erik dalam dugaan pelanggaran pidana, kolusi dan nepotisme sebagaimana yang diatur soal PCR itu, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara dan bebas dari KKN. Top. Itu yang kita laporkan. Mungkin selama ini undang-undang ini tidak populer karena undang-undang ini mungkin tidak pernah digunakan untuk menghukum para pejabat negara ketika mereka melakukan soal kolusi dan nepotisme. Kolusi dan nepotisme ini itu adalah perbuatan melawan hukum dan ada sanksi pidananya. Itu sangat jelas dan tegas disampaikan di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 itu tegas sekali itu. Kenapa Prodem tidak melaporkan dalam kasus korupsinya? Karena di korupsi itu, di kasus korupsi kita harus mencari banyak bukti. Terus yang kedua, bahwa kalau dalam kasus korupsi itu Pak Luhut itu dan Pak Erik itu diberikan kekebalan hukum. Kenapa? Lewat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Corona. Di pasal 27. Pasal 27 ayat 1 itu sudah dengan tegas disebutkan bahwa bukan merupakan kerugian negara sepanjang dilakukan dengan itikat baik. Sementara kasus korupsi itu, kalau bicara korupsi harus ada kerugian negara. Kalau makanya kenapa kita laporkan di kasus dugaan pidana soal kolusi dan nepotisme, karena itu tidak perlu banyak bukti. Nah, cukup dengan pengakuan Pak Luhut lewat juru bicaranya Pak Jordi itu sudah disampaikan bahwa memang betul Pak Luhut memiliki saham di PT GSI. Terus disebutkan juga bahwa nggak cari untung ya? Enggak. Itu terlepas dari situ, tapi Pak Jordi juga dalam keterangannya menyatakan bahwa PT GSI itu mendapat untung. Walaupun kemudian disebutkan bahwa keuntungannya itu digunakan untuk melakukan PCR swab gratis kepada rakyat yang kurang mampu. Bentar, Van.
itu Prodem maju ke Polda melaporkan, berarti kan Prodem bukan cuma yakin tapi punya data-data keterlibatan kedua menteri ini dalam bisnis PCR yang secara etik itu sangat melukai hati rakyat yang sedang kesusahan. Itu yakin betul Prodem punya ya? Loh gini, kalau Prodem itu kenapa melaporkan dalam dugaan pelanggaran pidana, kolusi dan nepotisme itu karena jelas faktanya itu sangat jelas, apalagi sudah ada pengakuan dari Pak Luhut sendiri, gitu loh. Nah, termasuk dugaan nepotisme. Nah, ini kan sudah jelas bahwa soal Pak Erick Thohir, nah sudah jelas bahwa yang salah satu yang mendapat proyek pengadaan tes PCR itu adalah Yayasan Adaro yang dipimpin oleh kakaknya sendiri. Boy Thohir. Jadi kalau bicara soal kenapa kita melaporkan itu bukan hanya sangat yakin, ini seyakin-yakinnya kita gitu loh, bahwa kita punya dasar hukum. Dasar hukum kita punya, dan unsurnya itu, faktanya itu, unsurnya itu sangat memenuhi. Oke. Tapi Luhut ini kan dikenal sebagai orang sakti mandraguna nih, yang ngatur segala macam. Apakah Prodem nggak gentar juga berhadapan dengan Luhut nih? Nah, apa yang harus kita gentar gitu loh, supaya ya Bung Edi juga tahu bahwa Prodem ini adalah sekelompok aktivis yang dulu juga berjuang dalam reformasi 98 ya? Mewujudkan 98. Dulu tuntutan kita itu dua. Tuntutan kita itu yang paling utama itu dua. Yang pertama itu pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Nah, yang kedua itu soal Dwi Fungsi ABRI. Nah, hari ini pejabat negara mempertontonkan yang namanya praktek-praktek KKN yang dulu kami protes. Kami protes. Nah, ini sama aja mengkhianati cita-cita perjuangan reformasi yang dulu kami perjuangkan. Nah, jadi untuk itu kami nggak ada gentar-gentarnya kalau soal yang begituan, karena ini dulu soal amanah perjuangan kami dulu yang sekarang dikhianati. Reformasi ya? Amanah reformasi. Nah, begitu. Di Luhut ini kan misalnya pada kasus perseteruan dengan Fathia dan si Haris Azhar ya. Ini kan dia malah selain menuntut ganti rugi berapa 100 miliar kepada aktivis itu, juga dia minta supaya nanti LSM itu diaudit. Nah, ini gimana nih, Man? Wah, itu mau makanya saya bingung dia. Apa urusan dia dengan mengaudit LSM? Apa ini dia, maksud saya Pak Luhut ini selalu sok kuasa gitu loh. Nah, ini segala sesuatu dia pingin dia seolah-olah sekarang lagi berkuasa, jadi apapun dia bisa buat dengan sewenang-wenang gitu loh. Itu nggak ada kepentingan dia mengaudit apa LSM itu, apa urusannya dia. Emang LSM itu minta duit sama negara gitu loh. Nggak ada uang negara situ ya? Nah, nggak ada uang negara, mau ngapain ngaudit? Tapi dia itu yang perlu diaudit gitu. Sangat diduga kuat ya, peng-peng itu ya, penguasa dan pengusaha itu. Nah, itu dia, makanya saya bilang di awal itu saya pernah sampaikan di publik bahwa perusak negara itu adalah pempeng. Pempeng itu kan penguasa sekaligus pengusaha. Nah, itu di mana ceritanya? Itu perusak negara itu pempeng itu. Minimal ada konflik kepentingan, bahkan dengan kekuasaan ini bisa mengatur, membuat peraturan perundangan untuk kepentingan bisnis. Nah, itu dia kan bukan saja bicara soal konflik of interest, tapi ini adalah, makanya orang bingung, orang juga dulu menduga bahwa soal kolusi dan nepotisme itu hanya pada persoalan etik dan moral. Nah, orang nggak tahu bahwa ada Undang-Undang Nomor 28 itu tahun 99 itu yang menyatakan dengan tegas bahwa kolusi dan nepotisme itu adalah perbuatan melawan hukum, pelanggaran pidana.
Ya, dan ada ancaman pidananya. Jadi kira-kira begitu. Prodam besok akan datang dan akan jelaskan kepada polisi segala macamnya ya. Loh iya, kalau kita itu mah jelas, makanya banyak mungkin orang berpikir bahwa Prodam ini akan capek sendiri. Kalau bicara soal memperjuangkan melawan ketidakadilan dan melawan penindasan ini, kezoliman ini, ya Prodam tidak akan pernah berhenti. Mantap. Apalagi cita-cita perjuangan yang dulu kami perjuangkan itu hari ini dihianatin. Loh, hari ini kami akan kembali melawan setiap namanya penindasan dan ketidakadilan itu. Apalagi praktek-praktek KKN ini dipertontonkan kepada rakyat seolah mereka ini so kuasa, so hebat gitu loh. Nah ini tidak ada yang berani melawan gitu loh. Ada pertanyaan diam-diam dari sebagian kalangan. Ini Prodam si Iwan berani banget sih lawan penguasa khususnya Luhut. Ini pasti Iwan punya backing nih. Siapa backing dia nih? Ah gitu siapa Wan? Ada bisa jawab nggak? Dulu kayaknya Soeharto tuh lebih hebat, lebih kuat dari Pak Luhut. Wah, temen gue jawabannya. Terus? Nah, ya Soeharto aja kami lawan gitu loh. Masa Pak Luhut tidak lawan gitu loh. Emang lebih hebat siapa? Soeharto atau Pak Luhut? Ya lebih hebat Pak Harto gitu loh. Jadi singkat kata backing-backingan nomor 16 ya, nggak ada urusan. Nah, nomor 16. Tapi ini adalah bagaimana menegakkan, meluruskan cita-cita perjuangan reformasi kita ini. Oke, keren. Dan kita tidak akan tinggal diam. Keren. Mantap. Satu lagi kira-kira begitu, Bung Edi. Ya, satu lagi pertanyaan terakhir. Tadi di surat panggilan klarifikasi yang kedua. Yang pertama nggak datang, kenapa, Wan? Karena waktu itu saya dan beberapa aktivis yang lain itu sedang berziarah ke makam Gus Dur. Makam Gus Dur. Nah, karena waktu itu katanya Iwan kebetulan ya saya kebetulan aja sebenarnya mungkin karena sedang berurusan dengan Pak Luhut ini yang selalu mengaku-ngaku sebagai Gus Durian gitu loh. Nah, tiba-tiba saya dapat mimpi. Nah, dapat mimpi ditanya Gus Dur, tapi dalam mimpi saya itu saya ngeliat kayaknya Gus Dur ini agak kayak sedih gitu loh. Terus dia berbisik kepada ini tolong selamatkan Indonesia. Nah saya juga nggak tahu tiba-tiba kenapa sampai Gus Dur bisa datang ke mimpi saya, kan begitu. Apalagi selamatkan Indonesia. Nah, kenapa kita akhirnya saya kemudian juga pergi berziarah ke tempat Gus Dur. Nah, karena Gus Dur ini kan presiden setelah reformasi, presiden pertama setelah reformasi. Nah, artinya bahwa cita-cita perjuangan reformasi itu kan dulu pingin juga diwujudkan oleh Gus Dur, tapi kebetulan itu sebelum cita-cita ini terwujud, ya Gus Dur terlanjur lancar, kan begitu. 1 bulan aja ya. Kira-kira begitu. Jadi apa lagi Bang yang lebih spesifik, ada yang lebih eksplisit nggak? Misalnya nyebut lawan Luhut gitu misalnya, ada nggak? Oh tidak, tapi beliau tampak sedih aja. Dari yang datang dalam mimpi saya itu beliau tampak sedih dan cuma berpesan tolong selamatkan Indonesia. Dan itu Iwan sikapi tafsirkan sebagai pendorong semangat ya, penambah. Oh iya dong, makanya saya kemudian pergi berziarah ke makam Gus Dur karena ada dorongan itu. Nah makanya ketika saya ketemu dengan Gus Kikin, pemimpin pondok pesantren Tebu Ireng yang sekarang ini, nah saya sampaikan sama Gus Kikin bahwa saya dapat mimpi, saya kemudian kita berziarah ke tempat ini. Iwan. Kira begitu Bung Edi. Banget. Saya Mulyadi dan saya kira banyak rakyat Indonesia mendoakan dan siap berdiri bersama Prodam melawan ketidakadilan ya. Setuju ya? Amin. Ya Rabbal alamin. Lain ya, dasar. Bravo Prodam, bravo Iwan. Yo, makasih. Ya, terima kasih Bung. Selamat malam. Malam.
Saudara sekalian, gimana, seru ya? Iwan ini dasar, dia jelaskan cukup panjang lebar ya, dan ketika saya tanya, "Jadi Prodem siap?" "Siap." "Prodem ada, cukup bahan untuk menjelaskan kepada polisi?" "Iya, kita lakukan." Dan menariknya ketika saya tanya tadi di ujung wawancara ya, "Ini Prodem, Iwan nih kok nggak ada takutnya? Apa ada backingnya? Siapa backingnya Iwan ini? Siapa backingnya Prodem ini?" Dan secara mengejutkan, Iwan yang memang anak muda ini, aduh, orangnya klimis loh, ganteng ya, mukanya klimis, nggak ada kumis, nggak ada jenggot ya, kulitnya putih juga lagi ya. Itu, wih, dia mengatakan gini ya, tadi kurang lebihnya ya, sudah kita dengar, tapi saya ingin mengulang aja lagi. Dulu kita lawan Soeharto, Soeharto tuh perkasa. Prodem maju ke Soeharto tuh kuat. Polda Dan melaporkan kata Iwan lagi kurang lebihnya, Prodem Luhut bukan cuma Binsar yakin, Panjaitan tapi itu punya pasti tidak sekuat data-data Soeharto. keterlibatan Soeharto yang kedua kuat saja menteri ini kami dalam lawan, bisnis apalagi cuma PCR Luhut. yang secara Wah, gua etik demen. itu sangat Wah, melukai dasar. hati Anda rakyat yang keren, sedang teman-teman berusaha Prodem itu. keren. Nah, Yakin saudara betul, sekalian, saya kira ini pelajaran bicara buat para soal penguasa, kenapa kita pejabat melaporkan penguasa itu khususnya, bukan hanya dan wabil sangat khusus terlebih yakin, lagi kepada saya Luhut Binsar yakin Panjaitan kita, ya, gitu loh. bahwa Pak Luhut ini kalian selalu sebagai pejabat, sebagai penguasa itu sok pada kuasa gitu loh. hakikatnya Nah, adalah dia pelayan, pingin- pelayan dia rakyat. pingin- Anda dia seolah kalian sekarang lagi disumpah berkuasa, jadi apapun ketika dia bisa mengangkat buat dengan sumpah sewenang-wenang gitu. jabatan itu, Soeharto saya tuh nggak lebih- ngerti lebih hebat, bagaimana lebih kuat teksnya dari ya. Bisa Pak aja sih Luhut. kita cari di Nah, googling ya, Soeharto aja sumpah lawan sebagai gitu. menteri, sumpah sebagai Masa Pak Luhut presiden, tidak sumpah kita sebagai lawan gitu. wakil presiden, gubernur, bupati, semuanya adalah gampang kita cari ya. Tapi intinya kalian disumpah bersumpah untuk melayani negara, untuk melayani rakyat, untuk berbuat lurus, untuk tidak melanggar konstitusi, Pancasila dan undang-undang serta peraturan yang lain-lainnya. Kan menarik sekali ya. Jadi nggak boleh, nggak bisa karena Bismillahirrahmanirrahim. posisi jabatan Assalamualaikum kekuasaan, warahmatullahi lalu wabarakatuh. sok-sokan Saudara, dengan mentang-mentang saya semua dilawan, Edi semua Mulyadi diatur-atur ya. dari Forum Kayak tadi News disinggung-singgung Network misalnya. FNN. Saudara sekalian, Ketika Luhut ini entah hari-hari ini pertimbangan menurut saya apa, dengan termasuk dalih apa hari-hari dia yang minta seluruh LSM normalnya diaudit. ya. Emang lu Maksudnya siapa, buat manusia kata normal Iwan? ini hari-hari yang berat. Emang lu ya. siapa? Dan Tapi kenapa kali ini LSM karena harus yang jadi diaudit? objek Nggak pembicaraan ada uang adalah negara di hari-hari LSM. yang Justru biasa-biasa saja. kelakuan kalian para Orang penguasa seperkasa pejabat dan ini yang sesakti harus diaudit mandraguna kekayaan Luhut harta Binsar kalian. Panjaitan. Kenapa? Walaupun tiap Karena tahun tadi saya kalian katakan kalau buat melaporkan dalam orang-orang laporan, biasa ini mungkin hari-hari yang cukup harta berat kekayaan karena penyelenggara dia negara LHKPN. mulai Tapi banyak itu memanen pasti, permusuhan dan hampir lawan-lawan pasti yang tidak mulai akurat. menampakkan Pasti ada taringnya. aja yang disembunyikan. Sorry ya kalau dilaporkan. saya agak Oke, itu saja bermain cerita dengan saya kata-kata. dengan Iwan Memang Sumule. cukup Kita seru tunggu juga nanti ya. Misalnya besok jam 10 babak perseteruan bagaimana cerita, antara Luhut Binsar Iwan Panjaitan di satu Polda sisi Metro dengan Jaya, ya. Saya kira Haris nanti Azhar juga teman-teman dan wartawan pasti siapa banyak yang Fathia akan ya. Semoga Fathia kebenaran dan koordinator keadilan kontras bersama itu rakyat Indonesia seru sehingga dalam rakyat bisa konteks terbebas dari podcastnya penguasa Haris yang Azhar bertindak yang sebagai ngobrol benteng, dengan Fathia penguasa yang tadi, mengendutkan Maulidi perut Yanti sendiri dan ya, kalau nggak kelompoknya salah ya, saja dan tentang mengabaikan kesejahteraan rakyat. disebut ada Penguasa Luhut yang bermain mengkhianati amanat di yang mereka Blok emban. Wabu Saya Papua Edi ya. Mulyadi Tambang untuk emas. FNN. Iya. Assalamualaikum Atau warahmatullahi berseteru panjang lebar wabarakatuh. walaupun Prodem ada maju upaya ke